Itu bisa juga memang dia memang benar-benar apes banget. Gitu Kak, kamu menanggapinya seperti apa? Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Pemirsa Silet RCTI, misteri meninggalnya Raden Andante Holif Pramudityo, putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, akhirnya memasuki babak baru. Sosok yang diduga penyebab tenggelamnya Dante di kolam renang hingga meninggal dunia akhirnya ditangkap. Dia adalah Yuda Arfandi alias YA yang mengantar dan menemani korban saat peristiwa berlangsung. Pria yang disebut-sebut kekasih Tamara itu ditangkap di kediamannya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Jumat 9 Februari 2024 kemarin. Ia digelandang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, sudah penangkapan terhadap tersangka Yuda Arfandi, bener ya namanya ya? Ini sekian, ya, oke? Hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Pusrapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kita berjalan, kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa aku tuh gembar-gembor ke orang-orang. Aku gini loh. Aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku seneng juga ini kasusnya cepat. Ya semoga aja bisa terus cepet lah ditanganinnya. Pasti ada penyesalan, gak mungkin Kak, pasti. Salah satu bukti kuat yang menjadikan YA sebagai tersangka yakni rekaman CCTV di tempat kejadian. Terlihat YA tengah mendampingi Dante berenang namun tiba-tiba saja bocah 6 tahun itu kehilangan kesadaran. Menurut pihak kepolisian, tersangka diduga menenggelamkan kepala Dante hingga 12 kali. Namun yang kini memantik rasa penasaran publik apa sebenarnya motif YA melakukan hal tersebut. Atas perbuatannya pun YA kini terancam dengan pasal berlapis, maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Lantas benarkah ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang akhirnya menyebabkan Dante meninggal dunia?
barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Anak saya itu selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Cuma bilang mama sih. Dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun, itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bona Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Intinya justice for Dante itu harus dilakukan, harus dilaksanakan, jangan sampai kelewat. Maksudnya itu jangan sampai tuh lalai gitu orang-orang mau dikarenakan suatu apapun ya, karena itu dilakukan dengan sengaja ya dan niat gitu. Jadi nggak ada ampunan deh buat orang kayak gitu ya. Namun setelah gelar perkara dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, di situ ada bidang hukum, ada wasidik, ada propam, ada irwasda, dan ada kanit dari Jatanras. Sudah ada bukti permulaan dan itu sudah dikatakan pembunuhan. Di tengah penangkapan yang membuat geger, keluarga YA pun berusaha pasang badan. Salah satunya dengan mengunggah momen kedekatan YA dengan Dante semasa hidupnya. Tamara pun sempat mengatakan bahwa ia mempercayakan anaknya karena merasa sangat percaya. Di sisi lain, menurut pengakuan YA, pada saat kejadian naas itu ia tengah mengajari Dante latihan pernapasan. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga korban terkait alasan YA? Bagaimana pula pandangan pelatih renang profesional? Benarkah yang dilakukan YA justru merupakan cara berbahaya yang bisa mengakibatkan anak trauma? Percaya ya, namanya pacar, kita nggak ada kepikiran sampai dia bakal seperti itu atau gimana kan. Cuman kan ya ini terbagi ya, kalau misalnya ditanya kenapa ya semuanya kaget dan gak nyangka sih Pak. Saya hanya melihat kalau memang kelalaian kan mestinya nanti biar diproses lebih lanjut. Si cucu saya ini kan selalu bilang saya nggak suka berenang gitu. Kalau saya versi teman-teman bilang itu mau dijegurin sampai 12 kali, saya bilang wah saya nggak habis pikir gitu. Kalau untuk ditenggelamkan menurut saya sih salah ya. Seharusnya kita sebagai pelatih memberikan contoh pengambilan dan membuang napas, melakukan bubbling dari hidung seperti itu. Jadi dia tidak ada kita bantu untuk mentenggelamkan. Jadi dia kalau udah anak usia 6 tahun dia ngambil napas sendiri, buka mulut di atas permukaan air, sementara di dalam permukaan air dia melakukan buang napas dari hidung secara rileks seperti itu dia. Tenggelamkan itu ataupun dipaksa untuk masuk, saya rasa itu membuat anak trauma ataupun nanti bisa berbahaya seperti itu. Saya mikirnya kayak wah ini kayaknya pembunuhan yang direncanakan gitu kalau menurut gue ya gitu ya, karena diceburin 12 kali anak kecil gitu. Waduh, itu udah benar-benar sadis juga. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, pihak kepolisian pun menggelar olah TKP guna menggali informasi lebih dalam. Di sisi lain, kecewa dan sangat marah. Itulah yang dirasakan oleh Angger Dimas sebagai ayah Dante saat melihat rekaman CCTV. Di hadapan awak media, ia bahkan mengaku masih memendam emosi dan memilih untuk tidak bertemu dengan pelaku. Karena menurutnya, apa yang dilakukan tersangka tidak memiliki hati nurani, bahkan layaknya binatang. Oke, paling ke sana berapa? 20 kalau ke tengah sini.
itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf Pak, gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, memang nggak mau ketemu aja sih. Saya 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya, saya udah nggak bisa komentar, sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Sejak kasus mencuat, warganet pun kerap kali mengungkapkan kejanggalan yang mereka rasakan. Mulai dari alasan Tamara tidak langsung melihat CCTV, luka-luka di tubuh Dante yang disebabkan olehnya, hingga terbaru foto Tamara saat berada di rumah duka. Ia disebut-sebut tampak ceria, bahkan mengenakan makeup. Sampai-sampai disebut berbanding terbalik dengan Bunga Citra Lestari saat Ashraf Sinclair meninggal dunia. Lantas, seperti apa pakar ekspresi membaca Tamara dalam foto tersebut? Bagaimana pula pembelaan Kiki Farel terhadap Tamara yang berada di lokasi saat momen tersebut? Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Bisa dibilang seperti itu Kak? Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi itu kan aku nyampe di rumah sakit di IGD, Dante udah di kasur, udah dibilang meninggal. Gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, nggak mungkin lah. Orang kok mau nyakitin Dante gitu, ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya. Gimana ini gitu loh, Dante meninggal. Itu Dante meninggal bukan cuma koma ya, aku berusaha buat bangunin dia. Kalau dilihat dari fotonya itu memang kelihatan rapi, bermake up, terus ceria gitu kan. Tapi saya ada di sana sendiri tuh ngerasain ketika saya datang itu nggak seperti yang di foto gitu loh. Saya datang ya dengan ya biasalah kayak orang kehilangan, kayak orang kehilangan gimana sih gitu kan, ya sedih, ya murung, ya lesu segala macam gitu. Menurut saya kalau kita perhatikan baik-baik cara dia berekspresi, cara dia ketika nangis segala macam, tarikan-tarikan otot di samping alis, bibir gitu semuanya konsisten kok, dia sedih beneran itu gitu loh. Jadi dari mana yang dibuat-buatnya? Air mata keluar, air mata, hidung berubah warna sedikit, berubah warnanya, nangis kayak gitu. Ya itu secara respon otomatisnya dia ya kayak gitu, walaupun mungkin nggak keluar ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa, misalnya tadi yang disebut acting tadi, bisa aja itu memang respon otomatisnya gitu loh. Ya bisa jadi. Berduka tuh harus kayak gimana sih? Berduka tuh beda-beda loh tiap orang. Ada yang berduka orang dia diem aja. Ada orang menyimpan kedukaannya dengan banyak senyum. Tapi di sini nangis hancur berantakan gitu. Ada. Dan itu beda-beda untuk tiap orang. Nggak bisa disamain. Nggak. Tidak dipungkiri, kasus meninggalnya Dante mengundang berbagai pandangan publik. Salah satunya Gisela Anastasia yang dituding netizen membela tersangka. Hal itu diketahui dari unggahan adik YA yang memperlihatkan chat dari Giselle. Ia berusaha mencoba menguatkan keluarga atas musibah yang terjadi. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI kemarin, Giselle pun memberikan klarifikasi terkait tudingan warganet bahwa dirinya membela YA. Karena kan aku nih termasuk orang yang kalau mau berkomentar tuh sangat berhati-hati, karena kita sebagai manusia kan pengetahuan kita terbatas. Kadang-kadang dengar apa kita tuh mudah sekali tergiring opininya, dan sangat disayangkan, tapi memang kayaknya di mana-mana seperti itu ya gitu. Termasuk yang sekarang ini beredar kabarnya, itu kan kita belum tahu kebenaran sebenar-benarnya. Semua bukti dan apa kita juga nggak punya. Kita hanya lihat dari video bukti yang cuman 2 menit dari belakang
di blur pula gitu loh. Jadi maksudnya siapalah kita untuk bisa ngejudge, siapalah kita untuk langsung mendakwa gitu kan, tanpa kita tahu keseluruhannya. I send prayer for the family juga, itu pun privately, aku kirim privately, support untuk mendoakan, karena kami semua yang kenal orangnya tuh normal aja, wajar banget, punya anak juga, punya keluarga juga, terlepas dari kabar burung semua yang ada. Apa sih Mbak motif yang bisa kita pikirin untuk menyakiti seorang anak, kecuali memang sakit banget jiwanya gitu. Dan kan kita kenal normal-normal aja gitu, nggak pernah ada indikasi ke sana. Tapi sekali lagi aku nggak memihak mana, aku berduka untuk semuanya gitu. Karena kebayang deh kalau kita jadi orang yang di posisi itu, siapa sih Mbak yang mau? Tuh namanya apes-apesnya. Ada segala kemungkinan bisa gitu. Bisa juga memang dia memang benar-benar apes banget. Gitu Kak, kamu menanggapinya seperti apa? Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa.